Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen kami, Ibu Sari Mujiani, SE, MM, MAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Rio Setiawan Apriliansyah dan teman saya Salsa Septiana Widianingrum. Kami akan mempresentasikan tentang akuntansi hijau. Yang pertama, dalam beberapa dekade terakhir, krisis ekologi global maupun nasional yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara serakah semakin parah dan mengkhawatirkan. Krisis tersebut telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan yang sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Perubahan iklim dan pemanasan global maupun kerusakan dan degradasi lingkungan telah menimbulkan berbagai bencana alam, bencana sosial, dan bencana ekonomi yang serius. Apa pemicu dan pemacu terjadinya krisis ekologi? Secara umum, sejumlah literatur menyebutkan bahwa perilaku serakah manusia untuk mengelola negara, korporasi, dan rumah tangga sebagai penyebab utamanya. Secara khusus, krisis tersebut disebabkan oleh hasrat pemerintah dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraup laba sebesar-besarnya demi mendorong kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut teori ekonomi klasik, pembangunan ekonomi, relasi perilaku pembangunan ekonomi dan bisnis yang tamak dengan krisis lingkungan dan krisis sosial. Di sini ada faktor produksi ekonomi, ada 5 faktor. Pembangunan ekonomi dan bisnis butuh faktor modal, faktor teknologi, faktor sumber daya alam, serta faktor tenaga kerja. Krisis ekologi dan krisis sosial pada akhirnya juga berimbas negatif pada pertumbuhan laba entitas korporasi dan pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Secara nasional, LAKO 2016A menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor pemicu dan pemacu terjadinya krisis ekologi nasional. Yang pertama, fokus pembangunan nasional yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan berorientasi utama pada pertumbuhan ekonomi dan laba jangka pendek sebesar-besarnya. Yang kedua, gagalnya sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis, dan korporasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiga, kegagalan dalam sistem dan tata kelola keuangan, korporasi yang tidak ramah lingkungan. Dan yang keempat, gagalnya sistem dan praktik akuntansi dalam mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi yang berkaitan dengan objek peristiwa dan kejadian atau transaksi sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan informasi keuangan. Pembangunan berkelanjutan. Akibat ekskalasi terjadilah krisis ekologi atau krisis lingkungan yang semakin parah di berbagai negara. Sejak tahun 1980-an, muncul gerakan dari berbagai negara untuk membangun kolaborasi global dalam upaya mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial. Secara garis besar, 3 pilar dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan dan interaksi dari ketiga pilar dasar tersebut dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan atau planet bumi, masyarakat atau manusia, dan perekonomian dapat diilustrasikan seperti gambar 1.2. Ya, ini gambarnya. Ini ada ekonomi atau profit, economic growth, masyarakat people, bumi atau lingkungan atau planet. Di sini yang bersangkut paut dengan economic growth, sustainability, social welfare, environmental stewardship. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya, Salsa. Di sini saya akan melanjutkan dalam konteks korporasi Malkoware tahun 1994 dan Elkington tahun 1997-2001 merumuskan konsep 3 pilar dasar dari bisnis yang pada esensinya menekankan bahwa korporasi bisnis memiliki 3 pilar dasar, yaitu bumi atau lingkungan planet sebagai pilar dasar utama, masyarakat pemangku kepentingan people sebagai pilar dasar utama kedua, dan laba atau keuntungan profit sebagai pilar dasar ketiga.
Di sini ada kelemahan akuntansi konvensional. Meskipun paradigma pembangunan nasional mulai bertransformasi dari paradigma pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke paradigma baru, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, serta paradigma bisnis dan korporasi juga telah mulai bertransformasi ke paradigma bisnis hijau dan korporasi hijau sehingga menyebabkan paradigma manajemen dan tata kelola korporasi juga bertransformasi ke arah manajemen hijau dan tata kelola hijau. Tetapi respon profesi akuntansi terhadap sejumlah persenan paradigma tersebut ternyata sangat lamban, konservatif, dan tidak mau berubah. Ada dua fakta menarik sekaligus memprihatinkan yang mencerminkan respons konservatif dari profesi akuntansi di Indonesia terhadap dinamika lingkungan bisnis eksternal yang sedang bertransformasi menuju ke arah go green dan berkelanjutan. Pertama, ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLP) mewajibkan perusahaan melaksanakan TJLSP dan menganggarkannya sebagai biaya perseroan sesuai dengan asas keputusan dan kewajaran. Profesi akuntansi justru merespons biaya perseroan tersebut sebagai beban periodik. Kedua, meskipun banyak korporasi telah melakukan berbagai upaya untuk menghijaukan bisnis dan korporasi, dan tren kepedulian pelaku bisnis terhadap pengelolaan bisnis dan berkorporasi hijau terus meningkat pesat dalam 1 dekade terakhir. Namun, respon profesi akuntansi terhadap tren tersebut masih sangat konservatif. Lalu menurut Degan tahun 2004 dan Lako 2011A, 2011B, ada 5 keterbatasan mendasar yang menyebabkan akuntansi konvensional bersikap konservatif dalam merespon dinamika isu CSR atau TJSLP dan eksternalitas, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap objek, peristiwa, dan atau transaksi sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, akuntansi keuangan hanya fokus pada kebutuhan informasi dari para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi entitas. Yang kedua, pertimbangan utama dalam proses akuntansi dan pelaporan informasi keuangan adalah materialitas dari informasi yang disajikan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi cenderung memperlakukan pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak jelas manfaat ekonomisnya di masa depan sebagai beban periodik. Yang keempat, akuntansi mengadopsi asumsi entitas bisnis yang mengharuskan perusahaan diperlakukan sebagai suatu entitas yang berbeda dari pemangku kepentingannya. Kelima, proses akuntansi hanya berfokus pada komponen yang dapat dikontrol perusahaan. Dan menurut Lako 2016A, ada 5 tantangan yang dihadapi profesi akuntansi dalam mereformasi dan mentransformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. 5 tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangan dalam menyusun kerangka konseptual akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) dari akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Yang kedua, tantangan dalam mereformasi standar akuntansi keuangan (SAK) menuju standar akuntansi hijau. Yang ketiga, tantangan dalam mereformasi proses akuntansi dan format pelaporan akuntansi menuju proses akuntansi hijau dan pelaporan akuntansi hijau (PAH) yang mengintegrasikan aspek-aspek informasi finansial dan informasi non-finansial yang berkaitan dengan informasi sosial dan lingkungan.
Yang keempat, tantangan dalam mereformasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan sarana pendidikan dan pengajaran akuntansi di perguruan tinggi dalam upaya mendukung penghijauan akuntansi dan akuntan. Yang kelima, tantangan dalam mereformasi paradigma pembisnis dan manajemen korporasi dalam menerapkan tata kelola korporasi hijau dan tata kelola keuangan akuntansi hijau untuk mendukung keberhasilan praktik akuntansi hijau pada level entitas korporasi. Dan untuk kesimpulan dari materi kami, itu ada aplikasi akuntansi hijau dalam praktik akuntansi entitas korporasi di Indonesia dapat terwujud di masa depan. Harapan dari berbagai pihak bahwa akuntansi di masa depan akan memproduksi dan menghasilkan informasi akuntansi hijau yang relevan, reliabel, dan berdaya banding bagi semua pihak dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih ramah atau mengasihi masyarakat dan lingkungan bisa terwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.